Izin Bapak Yusuf Septiadi, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai tantangan dan strategi implementasi bisnis intelligence dalam transformasi digital. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari Davinka, Irfan, Mirah, Muhammad Salsa, Nuryandri, Puspita, Wahyumika, dan Winda Helen. Latar belakang kami memilih judul di atas yakni karena di era digital, informasi menjadi aset strategis untuk pengambilan keputusan. Bisnis intelligence mengubah data mentah menjadi informasi berharga, menawarkan keunggulan kompetitif. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan seperti ancaman cyber dan kompleksitas big data. Adapun identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, tantangan teknis dan strategis. Organisasi kesulitan mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan menjaga kualitasnya. Kedua, ketidaksiapan SDM dan rendahnya literasi data. Kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis pegawai mengakibatkan sistem BI tidak optimal. Selanjutnya, marilah kita lihat dua contoh kasus nyata yang menggambarkan tantangan serius implementasi bisnis intelijen di lapangan. Yang pertama, ancaman Advanced Persistent Threat atau APT. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serangan cyber tipe APT semakin meningkat. Serangan ini bersifat tersembunyi dan sangat terstruktur, menyasar lembaga pemerintah dan korporasi besar dengan tujuan utama untuk mencuri data-data rahasia. Yang kedua, keterbatasan kapasitas SDM dan tantangan big data. Banyak organisasi menghadapi kesulitan dalam mengelola volume data yang terlalu besar karena keterbatasan kapasitas SDM yang mereka miliki. Selain itu, banyak karyawan yang belum siap menggunakan alat bisnis intelijen seperti dashboard interaktif atau analitik prediktif, sehingga pemanfaatan bisnis intelijen tidak menjadi optimal. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut dibutuhkan pendekatan yang integratif, yaitu dengan menyatukan aspek sistem, manusia, dan proses bisnis. Ada beberapa strategi utama yang dapat kita terapkan. Yang pertama, penerapan sistem terintegrasi. Penggunaan sistem seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dan Online Analytical Processing OLAP memungkinkan organisasi untuk mengelola data lintas fungsi secara lebih efisien dan terstruktur. Yang kedua, penguatan proses bisnis dan pengukuran kinerja. Alat seperti Balance Scorecard atau BSC dan Business Process Management atau BPM dapat digunakan untuk memastikan bahwa bisnis intelijen benar-benar mendukung strategi dan operasional organisasi. Yang ketiga, peningkatan literasi data SDM. Literasi data perlu ditingkatkan melalui metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, agar sumber daya manusia lebih terbiasa mengolah, membaca, dan menyajikan data secara bermakna. Penggunaan alat visualisasi seperti Power BI atau Tableau juga sangat penting untuk mengkomunikasikan data dengan cara yang intuitif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Nah, dari apa yang dijelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan dari kelompok kami bahwa intelijen bisnis adalah instrumen vital dalam dunia usaha modern. Ia bukan hanya alat untuk mengelola data, tapi merupakan sistem keputusan terintegrasi yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan respons organisasi terhadap perubahan. Dan di era digital, peran BI semakin krusial karena informasi tidak lagi statis, melainkan terus bergerak dan berubah secara cepat. Meski demikian, penerapan BI tidak lepas dari tantangan besar, baik dari aspek teknis seperti ancaman siber dan integrasi sistem maupun dari aspek manusia seperti keterbatasan SDM. Maka dari itu, pemahaman dan penerapan pendekatan manajerial menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi BI sebagai keunggulan kompetitif. Rekomendasi dari kelompok kami yaitu yang pertama akan saya jelaskan yaitu outcome umum. Outcome umumnya ada 3 rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan literasi data dan kompetensi teknologi SDM. Lalu yang kedua, menetapkan standar kebijakan pengelolaan data yang ketat. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan investasi infrastruktur dan keamanan siber. Sedangkan outcome khusus
hanya memiliki dua rekomendasi. Yang pertama yaitu menggunakan dashboard visual berbasis KPI untuk penyajian data. Dan yang kedua, menyelaraskan pengembangan BI dengan strategi jangka panjang organisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.